Selamat siang para hadirin sekalian. Salam sehat dan segar. Selamat datang dalam acara paparan publik atau Public Expose tahunan PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Perkenalkan, saya Sari yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu jajaran direksi yang akan memberikan presentasi pada siang hari ini. Untuk Dewan Direktur, yaitu Ibu Reni Lauren selaku Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Selanjutnya Ibu Vianita Januarini selaku Direktur PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali Komisaris dan pendiri PT Segar Kumala Indonesia Tbk, yaitu Bapak Michael Iksan Susilo selaku Komisaris Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Selanjutnya Bapak Hendro Susilo selaku Komisaris PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Selanjutnya Bapak Bagus Abimanyu Lulu selaku Komisaris Independen PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Hari ini 2 Mei 2025 PT Segar Kumala Indonesia Tbk akan menyampaikan laporan kegiatan, laporan keuangan, pencapaian dan kinerja perseroan selama tahun buku 2024. Kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, kami memohon juga kesediaan Bapak Hendro Susilo selaku Komisaris dari PT Segar Kumala Indonesia Tbk untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pemegang saham, rekan-rekan profesi penunjang, rekan-rekan media, dan yang terhormat pula para calon investor, selamat siang dan terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh rahmat-Nya kita semua dapat datang dan menghadiri undangan acara Public Expose PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Perkenalkan, saya Hendro Susilo, selaku Komisaris dari PT Segar Kumala Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut SKI, yang juga bertindak sebagai profesional dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha SKI. Sejak didirikan pada Juni 2017 lalu, SKI telah beroperasi dengan sangat baik, sehingga mampu mencatatkan kinerja yang positif dan mampu secara berturut-turut mencetak pertumbuhan yang cukup baik. Dan pada tahun 2022, SKI menjadi perusahaan terbuka dan ikut berkiprah terutama berkontribusi pada perkembangan pasar modal Indonesia. Tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan. Gejolak harga komoditas global, depresiasi rupiah dan ketatnya persaingan menjadi faktor eksternal yang signifikan. Tahun 2024 SKI menunjukkan pertumbuhan pendapatan 24% dengan pencapaian 2,2 triliun rupiah. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras para profesional yang memimpin SKI, yang selalu mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance. Direksi telah menyusun rencana usaha yang mencerminkan potensi pertumbuhan, baik dari peluang yang tersedia di pasar domestik maupun tantangan yang muncul di dinamika kebijakan global. Fokus utama strategi tersebut adalah keberlanjutan, efisiensi, dan inovasi yang menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas dan daya saing perseroan di tengah persaingan yang semakin ketat. Saya percaya bahwa strategi tersebut dapat mendukung pencapaian visi jangka panjang perseroan.
Saya yakin dengan komitmen bersama, inovasi berkelanjutan, dan semangat kolaborasi yang kuat, perseroan dapat terus melangkah maju dan mencapai pertumbuhan yang membawa dampak positif, tidak hanya bagi perseroan, tapi juga bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Dengan demikian saya menyampaikan rasa bangga, syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan tetap mendukung kami sampai pada titik ini. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Reni Lauren selaku Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk untuk dapat melanjutkan jalannya acara Public Expose ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hendro Susilo selaku Komisaris dari PT Segar Kumala Indonesia atas kata sambutannya. Selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin, para profesi, penunjang, dan para pemegang saham serta rekan-rekan media. Perkenalkan, saya Reni Lauren selaku Direktur Utama dari PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan, laporan keuangan, pencapaian kami sebagai perusahaan terbuka kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun daftar isi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah mengenai perseroan, target dan strategi bisnis, sorotan keuangan dan kinerja saham. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang perseroan. PT Segar Kumala Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama SKI dengan kode listing buah telah berdiri sejak tahun 2017, di mana kegiatan usaha perseroan adalah perdagangan besar buah-buahan dengan usaha penunjang lainnya yaitu penjualan daging beku seperti ayam dan bebek. SKI merupakan perusahaan perdagangan buah-buahan terbesar dan terlengkap di Indonesia yang mampu menyediakan beragam produk buah-buahan berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri kepada masyarakat Indonesia. Perseroan juga merangkul beberapa supplier dan RPH lokal untuk menunjang penyediaan daging unggas beku. Adapun visi kami adalah untuk menjadi perusahaan yang menyediakan buah-buahan segar dan berkualitas terbaik kepada masyarakat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diterapkan oleh perseroan adalah menyediakan produk buah-buahan segar yang memenuhi standar mutu, membuka jalur distribusi, dan percepatan pengiriman buah-buahan segar pada wilayah-wilayah di Indonesia, membangun kerjasama jangka panjang dengan supplier buah-buahan, baik lokal maupun internasional, membantu meningkatkan pendayagunaan petani lokal. Berikut adalah jajaran manajemen SKI. Bapak Michael Iksan Susilo selaku Komisaris Utama sebagai Bapak Pendiri dari perseroan yang telah mempunyai pengalaman yang sangat lama dan banyak dalam industri buah-buahan Indonesia. Bapak Hendro Susilo selaku Komisaris sebagai Bapak Pendiri dari perseroan yang mempunyai banyak pengalaman baik secara manajemen maupun industri buah-buahan. Bapak Bagus Abimanyu selaku Komisaris Independen kami yang baru dan sangat berpengalaman dalam corporate finance dan investment. Saya sendiri, Reni Lauren, selaku Direktur Utama berpengalaman dalam bisnis utama perseroan sejak perseroan didirikan. Ibu Vianita Januarini selaku Direktur, berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam industri retail dan produk fast moving consumer goods. Perseroan berdiri pada tahun 2017 dan kami terus bertumbuh, berekspansi, membuka cabang dan melakukan penetrasi pasar. Sampai tahun 2022, perseroan berhasil melantai di bursa dan selama tahun 2024, perseroan berusaha memperluas jaringan distribusi sampai ke pelosok daerah dan tetap mempertahankan kualitas persediaan. Perseroan telah melakukan pembangunan mesin pendingin, pembelian kendaraan untuk kegiatan operasional, modal kerja, serta inventaris kantor guna meningkatkan penjualan dan laba perseroan. Wilayah pembukaan cabang baru yang telah dilakukan perseroan di tahun 2024 adalah Samarinda dan Pekanbaru, di mana pemilihan pembukaan cabang atas kedua wilayah tersebut tentunya telah melalui tahap pengkajian yang matang dan telah diproyeksikan memiliki potensi bisnis yang baik ke depannya. Maka sampai tahun 2024, total cabang yang dimiliki oleh SKI adalah 16 cabang.
Selanjutnya saya akan membahas target dan strategi bisnis perseroan. Target bisnis perseroan di tahun 2025 adalah 1. Mempertahankan dan memperkokoh posisi perseroan sebagai salah satu importir buah-buahan terbesar dan terlengkap di Indonesia. 2. Meningkatkan angka penjualan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. 3. Meningkatkan profitabilitas yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dan meningkatkan pertumbuhan dan memberikan nilai tambah kepada semua pemegang saham dan pemangku kepentingan. 4. Pembukaan cabang baru. Dan 5. Menganggarkan capex atau capital expenditure sebesar 12 miliar. Berbagai strategi bisnis perseroan di tahun 2025 adalah memperkuat kerjasama dengan supplier untuk melakukan distribusi lebih banyak lagi varian-varian buah baru dari berbagai mancanegara. Mendorong performa dari cabang-cabang, terutama untuk cabang-cabang yang baru dibuka oleh perseroan. 3. Mengoptimalkan musim panen buah-buahan terbaru, sehingga akan banyak buah-buahan yang berkualitas dan menjadi favorit bagi customer yang dapat mendorong tingkat penjualan perseroan. Perseroan akan memanfaatkan momentum hari raya dan perayaan untuk menjadikan buah-buahan sebagai pilihan untuk konsumsi maupun buah tangan di momen-momen tersebut, di mana hal ini akan meningkatkan pendapatan perseroan. Target pasar SKI terbagi menjadi 2 sektor, yaitu traditional market dan modern market. Untuk traditional market yang kami maksud di sini adalah pasar-pasar induk, agen-agen buah, dan distributor. Total traditional market di seluruh Indonesia terus meningkat. Dari data BPS Indonesia, total traditional market tahun 2024 adalah lebih dari 17.000 yang sebelumnya 16.000. Dengan menjalin hubungan baik dengan traditional market, kami yakin akan memberikan dampak positif untuk tingkat pertumbuhan dan keuntungan perseroan. Sedangkan untuk modern market yang kami maksud di sini adalah toko swalayan dan pusat perbelanjaan seperti Range Market, Super Indo, Alfa Group, Indomaret, Jogjas Group, Alfresh, Hypermart, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Kami sangat optimis melalui kerjasama dengan modern market, perseroan dapat terus meningkatkan angka penjualan dan tingkat profitabilitas. Terlampir arus bisnis perseroan di mana dapat dilihat pada nomor 1 paling kiri, yaitu perseroan mendatangkan produk dari supplier yang berasal dari berbagai mancanegara. Kemudian produk yang sampai di pelabuhan akan dikirimkan ke gudang penyimpanan. Perseroan menggunakan armada kontainer. Setelah produk sampai di gudang penyimpanan, tim QC perseroan akan melakukan pemeriksaan atas kualitas dan kuantitas produk. Setelah itu perseroan akan mendistribusikan produk kepada customer. Untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan buah-buahan kami dapat menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan yang tetap segar dan prima, perseroan melakukan distribusi produk menggunakan armada mobil berpendingin. Perseroan mendistribusikan produk kepada customer yang terdiri dari modern market dan traditional market. Kemudian modern market dan traditional market akan melakukan pendistribusian kembali kepada end user. Kami mengimport buah-buahan tersebut di atas melalui 3 pot besar di Indonesia, yaitu 1 pot Belawan di Kota Medan, 2 pot Tanjung Priuk di Kota Jakarta, dan 3 pot Tanjung Perak di Kota Surabaya. Buah-buahan yang kami import dari pot Belawan akan didistribusikan ke kota-kota yang berada di Pulau Sumatera seperti Kota Medan, Aceh, Pekanbaru, Palembang, dan seterusnya. Dari pot Jakarta, kami mendistribusikan produk kami ke daerah Jakarta dan sekitarnya, kota-kota di daerah Jawa Barat, dan juga Bangka. Dari pot Surabaya, kami mendistribusikan produk kami ke Pulau Kalimantan Timur, tepatnya Kota Balikpapan, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Di penutupan tahun 2024, kami memiliki total 16 cabang dengan kapasitas penyimpanan sebesar 7.905 ton yang didukung oleh 88 unit pendingin. Pada bulan April 2025, kami telah melakukan pembukaan cabang di Kota Ternate dan Jayapura dan total penyimpanan sebesar 500 ton dan 4 unit kendaraan berpendingin, sehingga saat ini kami memiliki 18 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang didukung oleh penyimpanan
dengan kapasitas 8.405 ton dan 92 unit kendaraan berpendingin. Kami berharap pembukaan cabang baru tersebut dapat mendukung perseroan dalam hal efisiensi untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan produk buah-buahan yang segar dan berkualitas baik. Selanjutnya mengenai kinerja keuangan perseroan akan disampaikan oleh Ibu Vianita Januarini selaku Direktur Keuangan dari Perseroan. Baik, terima kasih Ibu Rini Lauren atas waktunya. Selamat siang para hadirin yang saya hormati, salam sehat dan segar bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vianita Januarini selaku Direktur Keuangan dari PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan perseroan selama tahun buku 2024. Yang pertama, kinerja keuangan terkait pendapatan dan laba usaha. Pendapatan di tahun 2024 masih tetap tumbuh 2 digit sebesar 24,2% year on year, meskipun sempat disampaikan tadi daya beli menurun dan melampaui target yang direncanakan sebesar 2 triliun. Perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar 35,3 miliar di tengah kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat 2024 yang menurun, namun buah bisa tetap tumbuh dari pendapatannya. Selain itu, kinerja pendapatan yang positif juga tidak terlepas dari ekspansi yang perseroan lakukan sepanjang 2024. Di antaranya dengan pembukaan cabang baru di Pekanbaru dan Samarinda yang menambah kapasitas penyimpanan kami sebesar 400 ton. Next, untuk kinerja keuangan rasio perputaran dapat dilihat perseroan telah berusaha semaksimal mungkin di tengah kondisi ekonomi yang melemah dan berhasil mempertahankan rasio perputaran piutang, hutang, persediaan dan cash conversion yang stabil dari tahun 2023. Secara kinerja keuangan, neraca dan dividen sepanjang tahun 2024, perseroan berupaya untuk meningkatkan aset, menjaga kestabilan liabilitas, dan meningkatkan nilai ekuitas. Perseroan juga tetap memegang komitmen perseroan untuk melakukan penambahan 2 cabang setiap tahunnya untuk melakukan ekspansi bisnis yang diikuti dengan penambahan kapasitas penyimpanan dan kendaraan berpendingin. Seperti yang diketahui, pada penutupan tahun 2024, perseroan telah memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 7.905 ton dan 88 unit mesin berpendingin, kendaraan berpendingin. Oke. Selain itu, meskipun terdapat penurunan secara laba bersih, di tahun 2024, perseroan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen tiap tahunnya, dan atas laba bersih tahun 2024, perseroan akan membagikan dividen sebesar 21 miliar atau Rp21 per lembar saham. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Rini Lauren. Terima kasih kepada Ibu Vianita atas pemaparannya. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kinerja saham. Terampil adalah pergerakan saham buah. Penurunan harga saham buah tersebut sejalan dengan penurunan IHSG karena adanya isu global dan domestik. PT Segar Kumala Indonesia Tbk termasuk ke dalam sektor industri barang konsumsi, consumer product, dan subsektor kuliner, serta termasuk ke dalam indeks consumer non-cyclical atau Food and Staples Retailing, ISSI Indonesia Syariah Stock Index, DBX Development Board Index. Penurunan harga saham buah tersebut sejalan dengan penurunan IHSG karena adanya isu global dan domestik. Market cap buah untuk tahun 2024 adalah sebesar 1,7 triliun. Selama tahun 2024, perseroan mencatatkan kinerja positif melalui perluasan jaringan distribusi, termasuk pembukaan fasilitas cold storage baru di Samarinda dan Pekanbaru. Menyongsong tahun 2025, kami melanjutkan langkah ekspansi strategis dengan pembukaan cabang di Ternate dan Jayapura, serta penambahan kapasitas penyimpanan sebesar 500 ton. Kami secara berkesinambungan terus mengedepankan peningkatan kualitas dalam menjalankan operasionalnya. Direksi dengan bangga menyampaikan bahwa perseroan di tahun 2024 telah berhasil menawarkan catatan kinerja keuangan, operasional, dan penerapan tata kelola yang memuaskan.
Di tengah situasi yang masih dipenuhi tantangan, perseroan berhasil menjaga laju pertumbuhan bisnisnya dan mempertahankan posisinya dengan mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sebagai penutup, kami atas nama direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dengan bisnis perseroan atas seluruh dukungan dan kepercayaannya. Perseroan di tahun 2024 disertai dengan tantangan namun berhasil perseroan hadapi baik secara dan terus secara global. Kita mengikuti tantangan dan terus bertumpu dan berinovasi. Dilandasi optimisme dan semangat inovasi, PT Segar Kumala Indonesia Tbk akan terus melanjutkan upaya dalam memperkuat kinerjanya, memberikan nilai tambah yang berkelanjutan, sekaligus mencapai target strategis yang telah ditetapkan. Kami yakin bahwa dengan adanya sinergi yang positif dengan seluruh pihak, perseroan dapat terus melangkah maju untuk menciptakan dampak positif melalui produk berkualitas tinggi dengan layanan prima yang terpercaya. Demikian dan terima kasih.